Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al alaniyati sholihah, amma ba'd. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjaga keistiqomahan ibadah kita di bulan Ramadan? Sebagaimana kita lihat, kita saksikan diri kita atau kita melihat orang lain di bulan Ramadan, orang luar biasa ibadahnya, Masya Allah. Dari sholat berjamaahnya, dari baca Qur'annya, dari sholat-sholat sunnahnya, dikerjakan luar biasa. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menjaga keistiqomahan tersebut? Ibadah yang sudah kita bina di bulan Ramadan, luar bulan Ramadan, kita makin semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama juga mengingatkan kepada kita, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau orang yang terdidik di bulan Ramadan, jangan hanya bisa ibadah di bulan Ramadan saja. Sehingga memang para ulama mendorong kepada kita, di saat kita ini sudah istiqomah beribadah di bulan Ramadan, jangan sampai cuma bisa ibadahnya di bulan Ramadan saja, tapi keluar bulan Ramadan makin semangat, makin istiqomah. Bahkan para ulama mengatakan tolak ukur orang yang sukses di bulan Ramadan bukan di saat dia bisa beribadah di bulan Ramadan, tapi keluar bulan Ramadan ibadahnya makin istiqomah. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana cara agar kita bisa istiqomah? Pelajari tentang sesuatu yang menjadikan kita ini bisa semangat ibadah di bulan Ramadan. Paling tidak ada dua hal yang menjadikan kita ini sangat semangat istiqomah ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah pertemanan. Artinya kalau kita di bulan Ramadan ini, kita mendapati teman-teman kita sangat rajin mengajak kita, muashab kita, mengingatkan kita. Bahkan tidak sedikit yang mengajak kita untuk sholat tarawih berjamaah. Tidak sedikit di antara mereka ngajakin untuk tadarus baca Quran bersama-sama. Sehingga keluar bulan Ramadan kita cari, kita pertahankan teman-teman yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan, cari. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita tetap semangat beribadah. Sampai Nabi Muhammad SAW mensabdakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Ini bukan karakter saja, kata Nabi, agama. Sehingga kalau orang itu salah milih teman, dikhawatirkan dirinya pun akan tidak baik. Tapi kebalikannya, kalau dia benar memilih teman, maka dia akan menjadi orang yang baik. Oleh karenanya para ulama mengingatkan kepada kita, carilah sahabat sejati, carilah teman sejati. Siapa mereka? Yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan dan menghindarkan diri kita daripada kejelekan, dan selalu memotivasi diri kita bagaimana kita selalu beramal soleh. Ustadz, bagaimana kalau saya pilih teman berarti saya memutus silaturahmi? Bukan. Memilah dan memilih teman yang baik itu adalah perintah dalam agama. Malah kalau kita tidak memilah dan memilih, berapa banyak orang yang beralasan saya kumpul dengan siapapun bebas. Akhirnya dia yang biasanya berjamaah mulai tidak berjamaah. Yang biasanya ngaji Quran mulai tidak ngaji Quran. Yang biasanya hadir ke majelis saya mulai meninggalkan majelis saya. Kenapa? Karena salah memilih teman. Memutus silaturahmi kalau memang kita ini bertemu dengannya, kita tidak menyapanya, kita memutus hubungan dengannya, itu baru memutus silaturahmi. Tapi kalau pilih-pilih dalam teman, maka itu diperintahkan. Kata Nabi, kalau engkau duduk dengan penjual minyak wangi, akan kecium baunya.
harumnya dalam dirimu walaupun engkau tidak beli minyak wangi tersebut. Tapi kalau engkau duduk dengan tukang pandai besi akan kecepatan baunya walaupun engkau tidak ikut kerja. Jadi duduknya dengan siapa? Seperti itu karakter kita. Yang kedua adalah lingkungan. Di bulan Ramadan ini kita dapat lingkungannya luar biasa. Masjidnya dengan syiarnya, musola dengan kebaikannya, majelis-majelis taklim dengan keistiqomahannya. Nah maka di saat kita keluar bulan Ramadan, yuk cari lingkungan-lingkungan yang baik. Sampai para ulama mengatakan al-bi'atu athar. Lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Sehingga kalau kita ini pengen jadi orang yang baik, cari lingkungan yang baik. Bahkan para ulama mengatakan al-jaru qabladar. Milih tetangga sebelum milih rumah. Apa tetangga? Lingkungan yang baik. Di saat kita tinggal di lingkungan yang baik, masjidnya hidup dengan sholat berjamaahnya, masjidnya hidup dengan majelis taklimnya, maka sungguh kita tinggal di sana pun akan menjadi tenang dan baik dan istiqomah dalam kebaikan. Sampai Al-Fakir pernah punya kenalan satu orang yang beliau ini termasuk orang kaya. Tapi di rumahnya itu setiap setahun sekali itu di area perumahan komplek rumahnya itu selalu banjir. Kemudian ada satu orang negur, Pak Haji, kenapa anda pindah rumah? Kan ada uang, bisa beli rumah yang sekiranya itu setahun sekalipun di tempat Pak Haji ini banjir, cari yang sekiranya nggak banjir-banjir. Apa kata beliau? Saya bisa beli rumah dimanapun, saya punya uang. Tapi cari lingkungan yang seperti lingkungan saya ini susah. Yang masjidnya hidup, sholat berjamaahnya, masjidnya hidup dengan majelis taklimnya, lingkungan baik seperti ini, saya sulit untuk mendapatkannya. Sekali lagi, kalau kita pengen semangat ibadah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, caranya dengan kita menjaga dua perkara tadi, cari teman yang baik, lingkungan yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tetap istiqomah, eksis, walaupun kita sudah keluar bulan Ramadan. Sukses tidaknya orang di bulan Ramadan bukan di saat dia maksimal ibadah di bulan Ramadan, tapi keluar bulan Ramadan dia makin maksimal istiqomah dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, sampai kita menjadi orang-orang yang baik, istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hidup kita husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.